Bayangkan seorang pemuda berusia 20 tahun berdiri di atas takhta Makedonia. Wajahnya masih muda, tetapi matanya menyala dengan ambisi yang lebih besar dari siapapun di masanya. Namanya adalah Alexander, dan dunia akan segera mengenalnya sebagai Alexander the Great, penakluk legendaris yang mengubah sejarah hanya dalam 32 tahun kehidupannya. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, Makedonia. Ayahnya, Raja Philip II, adalah seorang raja yang ambisius dan pejuang tangguh. Ibunya, Olympias, adalah seorang putri dari Epirus, dikenal religius dan penuh pengaruh terhadap anaknya. Sejak kecil, Alexander sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ayahnya memanggil seorang guru besar untuk mendidiknya, Aristoteles, filsuf terkenal dari Yunani. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander mempelajari filsafat, ilmu pengetahuan, politik, bahkan seni berbicara. Namun, lebih dari itu, ia belajar satu hal penting, bahwa manusia besar bukan hanya yang berkuasa, tetapi juga yang membawa pengaruh bagi dunia. Pada usia 20 tahun, tragedi mengguncang Makedonia. Raja Philip II dibunuh. Tanpa banyak pilihan, Alexander muda harus naik takhta. Banyak orang meragukan kemampuannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda memimpin kerajaan sebesar Makedonia? Namun, keraguan itu segera hilang. Ketika Alexander menunjukkan keberanian, kepemimpinan, dan strategi militer yang bahkan melampaui ayahnya. Impian terbesar Alexander adalah menaklukkan Persia, kekaisaran terbesar dunia kala itu. Tahun 334 sebelum Masehi, ia menyeberangi Hellespont menuju Asia Kecil. Di pertempuran Granicus, meski jumlah pasukannya lebih sedikit, ia berhasil menang. Setahun kemudian, di pertempuran Issus, Alexander menghadapi Raja Darius III. Dengan taktik brilian, ia berhasil memukul mundur pasukan Persia dan hampir menangkap Darius. Kabar ini mengguncang dunia. Seorang raja muda dari Makedonia berhasil mempermalukan Persia. Alexander lalu bergerak ke Mesir. Anehnya, rakyat Mesir menyambutnya sebagai pembebas dari tirani Persia. Di sana, ia mendirikan kota Alexandria, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia kuno. Tahun 330 SM, tibalah pertempuran terbesar, Gaugamela. Pasukan Persia jauh lebih banyak. Tetapi Alexander, dengan strategi cerdasnya, berhasil menghancurkan kekuatan Darius untuk selamanya. Persia runtuh, dan Alexander kini menguasai kekaisaran yang membentang dari Yunani hingga Persia. Ambisi Alexander tidak berhenti di sana. Ia menyeberangi pegunungan Hindu Kush, memasuki India. Di pertempuran sungai Hydaspes, ia menghadapi Raja Porus. Pertempuran itu sengit, namun Alexander kembali menang. Meski demikian, pasukannya mulai lelah. Mereka sudah berperang selama bertahun-tahun, jauh dari rumah, dan menghadapi iklim yang berat. Akhirnya, tentaranya menolak untuk maju lebih jauh ke timur. Dengan berat hati, Alexander memutuskan kembali. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander kembali ke Babilonia, pusat kekaisarannya. Namun, nasib berkata lain. Di usia 32 tahun, ia jatuh sakit mendadak. Beberapa sejarawan percaya ia terkena malaria, tifus, atau mungkin diracun. Setelah beberapa hari menderita, Alexander wafat, meninggalkan dunia dalam keterkejutan. Ia pergi tanpa menunjuk penerus. Kekaisarannya pun terpecah, diperintah oleh jenderal-jenderalnya. Meski hidup singkat, warisan Alexander abadi. Ia mendirikan lebih dari 20 kota bernama Alexandria, dengan Alexandria di Mesir menjadi yang paling terkenal. Ia menyebarkan budaya Helenistik, gabungan Yunani, Mesir, Persia, dan India, yang memengaruhi seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat berabad-abad setelahnya. Strategi militernya masih dipelajari hingga kini di akademi militer seluruh dunia. Dan namanya tetap hidup sebagai simbol ambisi, kepemimpinan, dan kejayaan.
Alexander the Great adalah bukti bahwa usia bukanlah batasan untuk mengubah dunia. Dalam 32 tahun, ia menorehkan kisah yang tidak akan pernah terlupakan. Seorang pemuda yang lahir di Makedonia, tetapi dikenang sebagai penakluk dunia. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catur Rusdiantoro. Kira-kira apalagi yang enak dibahas ya? Coba tulis ide kalian dan komen di kolom komentar ya.